Robert Johnson adalah salah satu musisi dengan pengaruh terbesar sepanjang sejarah musik blues. Akan tetapi, kebolehan bermain gitar bukanlah satu-satunya hal yang membuat Johnson terkenal. Johnson diduga mendapatkan kemampuan bermain gitarnya dengan cara yang tidak normal. Dia disebut telah menjual jiwanya ke iblis demi kemampuan bermain gitar. Menurut legenda di Amerika Serikat bagian selatan, Johnson menemui sang iblis di sebuah persimpangan jalan pada awal abad ke-20 lalu. Terus gimana sih kisah Johnson bisa menjadi begitu terkenal? Hai manusia malam, gue Papa Chan. Dalam misteri malam hari ini, kita akan ngebahas tentang kisah Robert Johnson, pionir musik blues yang menjual jiwanya ke iblis. Robert Leroy Johnson lahir di Hazlehurst, Mississippi, Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 1911. Ia merupakan anak ke-11 dari pasangan Julia Major Dodds dan Charles Dodds. Charles merupakan salah satu pemilik lahan dan pengrajin furnitur yang ternama di Hazlehurst. Nah, Johnson dan keluarganya terpaksa harus meninggalkan Hazlehurst pada tahun 1913. Mereka harus pindah ke Memphis, Tennessee karena terlibat perselisihan dengan sejumlah pemilik lahan. Johnson diketahui tinggal di Memphis hingga tahun 1919. Selama tinggal di Memphis, Johnson mulai mengenal dan mulai menggemari musik blues. Nggak cuma itu, dia juga mulai belajar gitar dari salah satu saudara kandungnya. 10 tahun kemudian, di tahun 1929, Johnson dan ibunya memutuskan untuk kembali ke negara bagian Mississippi. Keputusan tersebut berbuah manis karena Johnson menemukan cinta pertamanya. Dia menikahi seorang wanita bernama Virginia Willis pada bulan Februari 1929. Waktu itu Johnson masih berusia 18 tahun dan istrinya berumur 2 tahun lebih muda. Akan tetapi, kisah cinta Johnson dan Willis hanya bertahan seumur jagung. Pasalnya, Willis meninggal dunia ketika melahirkan anak pertamanya pada bulan April tahun 1930. Dan meninggalnya Willis menjadi pukulan telak untuk Johnson. Sejumlah tetangga Johnson menilai kalau meninggalnya Willis itu merupakan hukuman dari Tuhan karena sang suami kerap menyanyikan lagu-lagu sekuler yang tidak memiliki keterkaitan khusus dengan ajaran agama Kristen. Setelah meninggalnya Willis, Johnson memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencoba peruntungannya sebagai seorang musisi, di mana dia bertemu dengan musisi blues legendaris asal Mississippi, Son House. Son House merupakan salah satu sosok yang sangat disegani di skema musik blues Mississippi pada awal abad ke-20. Dia memiliki penggemar yang cukup banyak karena sering berpergian dari satu kota ke kota lainnya. Johnson dan House pertama kali bertemu di Robinsonville, Mississippi. Waktu itu Johnson belum lancar-lancar banget nih bermain gitar. Dia lebih dikenal sebagai pemain harmonika yang handal. House sangat terkesan dengan kemampuan Johnson bermain harmonika. Akan tetapi, Johnson mengatakan kalau sebenarnya dia ingin bermain gitar. Jadi, House dan rekannya, Willie Brown, mengajarkan teknik bermain gitar kepada Johnson. Nah, dari ilmu-ilmu yang didapat dari House dan Brown, itu membuat Johnson mulai percaya diri. Dia pun memberanikan diri untuk memainkan gitar milik House di hadapan publik. Namun, keputusan tersebut tidak berbuah manis. Karena Johnson belum bisa bermain gitar dengan lancar, dia pun kerap mendapatkan cacian dari para penggemar House yang memintanya untuk tidak lagi bermain gitar. Johnson merasa sangat sakit hati dengan berbagai cercaan yang dia dapat dari para penggemar House. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Robinsonville dan pindah ke Martinsville. Di sini, kisah hidup Johnson mulai diselimuti misteri besar. Nggak banyak yang diketahui tentang kisah hidup Johnson pada periode 1930 sampai 1932. Menurut penuturan dari sejumlah musisi di wilayah sekitar, Johnson mengasah kemampuan gitarnya dengan Isaiah Zimmerman. Johnson dan Zimmerman disebut-sebut sering berlatih di area pemakaman pada tengah malam. Dan kebiasaan tersebut menjadi sumber utama untuk mitos Johnson menjual jiwanya kepada iblis. Setelah 2 tahun tinggal di Martinsville, Johnson kembali berpergian dari satu kota ke kota lainnya. Kali ini, dia sudah bisa tampil di publik dengan kepercayaan diri tinggi. Johnson berhasil menjadi salah satu pemain gitar terbaik di kawasan Mississippi. Dia pun kembali ke Robinsonville pada pertengahan tahun 1932.
Dia berhasil membuat House, Brown, serta sejumlah musisi lainnya kagum. Di sana, Johnson mulai terkenal dengan istilah musisi yang menjual jiwanya ke iblis. Tapi, Johnson sama sekali nggak tersinggung dengan tuduhan itu. Dia malah merasa sangat bangga dan merekam sebuah lagu yang berjudul Me and the Devil Blues. Nggak cuman itu, Johnson juga mulai sering mendapatkan undangan untuk tampil di kota-kota besar seperti New York dan Chicago. Ketenarannya sebagai musisi membuat Johnson mulai lepas kendali. Sejumlah rekan musisinya mengatakan kalau dia kerap mabuk-mabukan hingga larut malam dan menjalin hubungan seksual dengan puluhan wanita. Akan tetapi, karir Johnson sebagai musisi tidak bertahan lama. Dia ditemukan meninggal di Greenwood, Mississippi pada tanggal 16 Agustus 1938. Ketika itu, Johnson baru berusia 27 tahun. Penyebab pasti dibalik meninggalnya Johnson tidak diketahui. Itu karena kematiannya baru diketahui masyarakat luas 2-3 dekade setelahnya. Kedua faktor tersebut membuat sejumlah pihak membuat teori mengenai penyebab kematian Johnson. Salah satu teori kematian Johnson yang paling terkenal adalah rumor bahwa sang musisi diracuni oleh seorang pria. Menurut teori tersebut, Johnson diracun karena diduga telah menggoda dan beberapa kali berhubungan seksual dengan istri dari pria yang membunuhnya. Namun, teori ini tidak bisa dipastikan karena tubuh Johnson disebut tidak menunjukkan adanya gejala keracunan. Teori yang kedua dikemukakan oleh seorang praktisi medis bernama David Cornell pada tahun 2006. Dia menilai Johnson menderita kelainan genetik bernama Marfan Syndrome. Penyakit tersebut diduga membuat Johnson meninggal akibat serangan jantung. Teori yang ketiga tidak menjelaskan penyebab meninggalnya Johnson. Teori ini hanya mengatakan kalau Johnson meninggal misterius karena jiwanya telah diambil oleh sang iblis. Lagi-lagi, teori ini hanya merupakan spekulasi belaka. Meski sudah cukup lama meninggal, pengaruh Johnson masih bisa dirasakan hingga saat ini. Sejumlah musisi ternama yang dibuat terkesan dengan pengaruh Johnson antara lain adalah Bob Dylan, Keith Richards, serta Chuck Berry. Nggak cuman itu, Johnson juga kini dikenal sebagai salah satu anggota The 27 Club. Perkumpulan tersebut dihuni oleh sejumlah musisi yang meninggal dunia di usia 27 tahun.